Baik, semuanya hadir ya anak-anak. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai serealia, yaitu salah satu kelompok bahan makanan yang sangat penting bagi kehidupan kita. Kita juga akan belajar mengenai jenis-jenis serealia, kemudian kandungan gizi, serta cara penyimpanan dan penanganannya. Baik, sebelum lanjut ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian serealia secara tepat, kemudian mengidentifikasi berbagai dalam serealia. Baik, sebelum lanjut ke materi, Ibu ingin bertanya nih, siapa yang di sini bisa menjelaskan tentang pengertian serealia? Saya, Bu. Ya, terus silakan. Serealia merupakan kelompok tanaman yang diambil gizinya untuk sumber karbohidrat, Bu. Ya, benar. Jadi serealia atau dalam bahasa Inggris disebut cereal, juga dikenal sebagai sereal atau biji-bijian, merupakan kelompok tanaman yang dibudidayakan untuk diambil biji atau buirnya sebagai sumber karbohidrat atau pati. Kebanyakan serealia merupakan anggota dari suku padi-padian dan disebut sebagai serealia sejati. Kemudian ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis serealia? Saya, Bu. Ya, seperti yang saya tahu tuh ada gandum. Ya, terus apa lagi? Oh, Ya, benar. Terus? Saya, Bu, beras. Ya. Nah, jadi itu merupakan jenis-jenis serealia ya anak-anak. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi serealia itu terdapat beberapa macam jenis. Yang pertama yaitu ada beras. Beras berasal dari tanaman padi atau Oryza satuka. Bahan makanan sumber karbohidrat ini dikonsumsi sebagian penduduk di dunia, terutama Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Jadi beras juga dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama ada beras putih yang paling umum dijual dan dikonsumsi masyarakat sebagai makanan pokok. Siapa yang di sini makan nasi putih? Saya. Ya, tentu pada makan nasi putih semua ya. Kemudian yang selanjutnya ada beras merah. Beras merah ini memiliki warna merah tua yang disebabkan oleh kandungan antosianin yang memberikan warna merah. Kemudian ada lagi beras ketan yang memiliki tekstur lengket karena mengandung banyak amilopektin. Kemudian beras ketan hitam yang memiliki warna hitam, kemudian ketika dimasak warnanya berubah menjadi keunguan dan memiliki tekstur yang lengket. Kemudian yang terakhir ada beras ketan yang memiliki lapisan perikat berwarna hitam yang disebabkan oleh pigmen antosianin. Kemudian jenis serealia yang kedua yaitu ada gandum. Gandum memiliki nama latin Triticum aestivum L dan berasal dari daerah subtropik. Tanaman ini paling banyak digunakan dalam bentuk tepung. Bagian utama biji gandum tersusun dari wheat germ, endosperm, dan blood bran. Kemudian serealia yang selanjutnya yaitu ada jagung. Jagung ini merupakan salah satu serealia yang paling populer di dunia. Tanaman jagung juga memiliki berbagai variasi. Ada yang bisa menyebutkan variasi jagung yang paling unik? itu kayaknya jagung gigi kuda nggak sih, Bu? Ya, benar sekali. Jagung gigi kuda atau disebut dengan dendrol. Jagung ini memiliki ciri adanya lekukan di bagian atas atau tengah biji. Kemudian yang kedua ada yang bisa menebak? Jagung mutiara bukan, Bu? Ya, nah jagung mutiara atau flint corn merupakan jagung yang memiliki bentuk bulat, licin, mengkilat, dan juga keras. Kemudian yang selanjutnya ada yang tahu? Jagung manis, Bu. Ya, benar, jagung manis atau sweet corn. Jagung ini jagung yang paling sering kita temui ya anak. Nah, di dalam jagung ini memiliki kandungan gula yang tinggi sehingga sering digunakan sebagai bahan dasar pembuatan sirup jagung. Kemudian yang selanjutnya ada yang tahu? Popcorn bukan, Bu? Ya, benar, popcorn. Popcorn ini merupakan jagung yang memiliki tekstur paling keras dan hanya mengandung sedikit bagian yang lunak. Yang terakhir ada yang tahu? Nah, ini jagung yang paling jarang kita temui di sini ya anak-anak. Ini disebut dengan popcorn, yaitu jagung yang tidak ditanam secara komersial. Biasa digunakan sebagai hiasan karena bentuknya yang unik. Kemudian serealia yang selanjutnya yaitu ada barley. Biasa digunakan di susu dan dapat juga dimasak dengan
merupakan tanaman Afrika yang berbentuk oval sampai bulat dan warnanya ada yang merah, putih, kuning, ataupun coklat. Kemudian dalam serealia itu terdapat beberapa kandungan zat gizi. Yang pertama ada karbohidrat. Bagian endosperma pada serealia merupakan bagian utama sebagai sumber karbohidrat yang biasanya berbentuk pati. Kemudian ada protein. Di dalam tanaman gandum dan barley terdapat protein yang disebut dengan gluten. Gluten terdiri dari berbagai protein yang berbeda dalam jenis yang sama, dan yang paling utama adalah jenis gliadin dan glutenin. Kemudian yang selanjutnya ada lemak. Tetapi di dalam serealia ini hanya mengandung sedikit lemak. Kemudian yang terakhir ada vitamin dan mineral. Serealia mengandung vitamin B kompleks dan vitamin E. Kemudian mineral yang terkandung dalam serealia yaitu ada besi dan magnesium. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya, Ibu ada diskusi untuk kalian kerjakan. Ibu akan memberikan sebuah kasus tentang petani di daerah dataran tinggi. Nah, petani itu mengalami masalah karena gandum dan jagungnya rusak setelah beberapa minggu disimpan. Hal ini disebabkan oleh kelembapan udara dan serangan hama. Untuk itu, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Kemudian masing-masing kelompok akan mendiskusikan pertanyaan yang Ibu berikan. Membacakan hasil diskusinya. Apakah sudah paham semuanya? Paham. Apakah sudah selesai anak-anak? Baik, Ibu tunjuk ya yang maju ke depan. Boleh bilang untuk maju ke depan. Baik, saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok ini yang pertama itu tadi apa penyebab utama dari kerusakan serealia pada kasus yang didapatkan oleh yang itu pertama itu karena kadar air yang tinggi, juga ada suhu penyimpanan yang tidak sesuai, juga ada sekarang mikroorganisme dan tanah. Nah, kelembapan dan suhu yang di atas kritis akan memicu ketegangan jamur sehingga serealia bisa rusak. Yang kedua itu bagaimana cara penyimpanan serealia yang baik agar tidak ada kerusakan. Nah, serealia itu baiknya disimpan pada suhu dingin dan kelembapan pada sekitar kurang 14% dari kadar air. Nah, untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Bisa juga disimpan di tempat yang bersih, kering, dan bergerak. Ya, bagus sekali. Terima kasih Mila. Nah, jadi apa yang kalian diskusikan tadi itu adalah merupakan penanganan dan penyimpanan serealia. Jadi dalam menyimpan serealia itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tempat penyimpanan serealia harus kering dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Jadi kita tidak boleh menyimpan serealia di tempat yang lembab. Kemudian bebas dari hama, misalnya tikus dan serangga. Kemudian wadah untuk pengemasan serealia harus tertutup rapat dan serealia harus dikemas sesuai jenisnya. Jadi kita tidak boleh menyimpan serealia dengan jenis yang sama antara serealia yang satu dengan serealia yang lainnya. Kemudian yang terakhir, serealia yang berubah, membusuk atau warnanya sudah berubah perlu dipisahkan dari serealia yang berkualitas baik. Jadi seperti itu ya anak-anak. Setelah Ibu menjelaskan materi ini, apakah anak-anak sudah bisa memahami? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh Alia. Kalau kita hanya mengkonsumsi serealia, tapi kita nggak berkami dengan bergizi lain seperti protein atau mineral yang lain, kita ada dampaknya nggak sih? Ya, pertanyaan yang bagus Alia. Jadi, jika kita hanya mengkonsumsi serealia saja, maka tubuh kita akan kekurangan vitamin, protein, dan mineral penting lainnya, sehingga beresiko mengalami gangguan kesehatan seperti kekurangan gizi, menurunnya daya tahan tubuh, serta gangguan pertumbuhan. Oleh karena itu,
Pola makan yang seimbang dan berbagai sumber zat gizi sangat diperlukan. Jadi begitu ya anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik. Jadi secara keseluruhan serealia adalah sumber pangan pokok yang penting dengan nilai gizi serta keanekaragaman yang mendukung kebutuhan manusia sehari-hari. Mungkin Ibu rasa cukup sampai di sini. Setelah Ibu menjelaskan materi tentang serealia dan Ibu merasa anak-anak juga sudah mulai memahami materi ini ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu meminta untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Akhir pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mengucapkan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, Ibu mengucapkan terima kasih dan semoga